Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Sebelumnya aku mau mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76 ya bosku. Harapannya semoga Indonesia kita tercinta bisa segera merdeka dari pandemi COVID-19 ini ya. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Senin 16 Agustus 2021 dengan episode Gebiar-Gebiar. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US Imports Price Index month on month yang turun dari sebelumnya 1,1% menjadi 0,3%. Kemudian ada dari US University of Mid Sentiment yang turun dari sebelumnya 81,2 menjadi 70,2. Kemudian ada dari US University of Mid's One Year Inflation yang turun dari sebelumnya 4,7% menjadi 4,6%. Kemudian kita beralih ke corporate news. Ada berita dari PT Duta Pertiwi Nusantara Tbk atau DPNS yang meraih penjualan bersih 60,48 miliar rupiah hingga periode 30 Juni 2021, naik dari penjualan bersih 48,97 miliar rupiah di periode yang sama di tahun sebelumnya dari iqplus.info. Kemudian ada dari PT Catur Sentosa Adiprana Tbk atau CSAP yang membukukan penjualan bersih sebesar 6,47 triliun rupiah pada periode Januari hingga Juni 2021. Angka tersebut meningkat jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya yang sebesar 5,52 triliun rupiah dari iqplus.info. Kemudian ada dari PT Multipolar Teknologi Tbk atau MLPT yang meraih penjualan 1,20 triliun rupiah hingga periode 30 Juni 2021, naik dari 1,16 triliun rupiah di periode yang sama di tahun sebelumnya dari iqplus.info. Kemudian pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021, IHSG ditutup melemah 0,1 poin atau 0,00% menjadi 6.139. Sektor konsumer siklikal, teknologi infrastruktur, properti, kesehatan, energi bergerak negatif dan mendominasi penurunan IHSG kali ini. Investor asing membukukan pembelian bersih sebesar 444 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari stimulus dari India. India akan melakukan stimulus senilai 1,4 triliun dolar untuk membangun infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan pekerjaan. Hal ini disampaikan oleh Perdana Menteri Narendra Modi kemarin. Investasi tersebut akan dilakukan pada sektor logistik di India untuk dapat mendorong pengintegrasian berbagai macam jenis moda transportasi di negara tersebut. Hal tersebut tentu saja diharapkan dapat memangkas waktu perjalanan dan meningkatkan produktivitas industri. Stimulus tersebut juga akan membantu mendorong industri di India berada pada tingkat yang kompetitif secara global dan mengembangkan zona perekonomian di masa yang akan datang. Mulai dari tahun 2020 silam, Modi mengeluarkan stimulus terhadap infrastruktur senilai 110 triliun rupiah dan pada tahun 2019 melakukan pembangunan pekerjaan umum senilai 100 triliun rupiah. Perekonomian India sejauh ini masih berjibaku untuk membangun jalan dan pelabuhan karena harus bersaing dengan investasi yang ingin keluar dari Cina agar dapat pindah ke India. Investasi kali ini di bidang infrastruktur merupakan salah satu stimulus yang paling luas, namun dengan fokus lebih besar kepada pengembangan logistik yang dimana hal tersebut merupakan salah satu kendala paling besar dalam mendorong pembangunan infrastruktur yang terintegrasi di India. Perdana Menteri Narendra Modi saat ini sedang mencoba untuk meningkatkan rantai pasokan domestik dan menghubungkannya ke dalam rantai pasokan internasional yang dapat membantu meningkatkan pasar ekspor India ke dalam perekonomian global. Perdana Menteri India Narendra Modi menyerukan untuk mendorong target ekspor senilai 400 miliar dolar tahun ini setelah sebelumnya mengalami penurunan sebanyak 7,2% menjadi 290,6 miliar dolar. Pemerintah juga terus melakukan pembaharuan di dalam undang-undang pekerjaan dan perpajakan di tengah potensi proyeksi pertumbuhan tidak semanis yang dibayangkan termasuk target inflasi. Sama seperti negara lainnya, Modi berkeinginan untuk mengurangi impor energi India dalam kurun waktu 25 tahun ke depan sebagai bagian dari tujuan efisiensi karbon negara. India memiliki cita-cita untuk dapat menjadi pusat global untuk green energy agar jalur kereta apinya dapat menjadi penghasil emisi karbon bersih pada tahun 2030 mendatang. Modi menginginkan India dapat menghemat dari energi karena India merupakan negara terbesar ketiga di dunia
yang mengkonsumsi energi dan importir minyak dan hampir membayar 12 triliun rupiah per tahun hanya untuk impor energi. Oleh sebab itu kedepannya Modi akan fokus terhadap perluasan bahan bakar berbasis gas dan listrik. Dengan investor global yang mendorong dukungan kepada perusahaan agar dapat menjadi perusahaan yang go green, pemerintahan Modi telah beralih dan fokus mengubah India menjadi tempat untuk menjadi energi terbarukan. India berencana untuk memperluas kapasitas energi terbarukannya hampir 5 kali lipat pada tahun 2030 untuk memenuhi target dekarbonisasi. India saja sudah berpikir sejauh itu nih bosku. Tidak hanya niat tapi juga sudah diimplementasikan menjadi sebuah kebijakan. Indonesia belum sampai sejauh itu, tapi sudah memiliki niat saja sudah lebih dari cukup. Kemudian cerita selanjutnya datang dari ekonomi digital. Ekonomi digital Indonesia diprediksi akan meningkat 3 kali lipat pada 2025 dari 44 miliar US dollar pada tahun 2020 menjadi 124 miliar US dollar pada 2025. Dan hal itu didukung oleh populasi penduduk Indonesia yang masif dan sudah banyak yang terdigitalisasi. Hal ini diproyeksikan akan membawa keuntungan bagi perusahaan startup teknologi yang telah memanfaatkan teknologi digital seperti industri e-commerce yang mendapat manfaat dari kebiasaan belanja daring selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Selain itu, kebiasaan untuk pengiriman makanan ke rumah dapat meningkatkan perkembangan perusahaan rintisan agregator pengiriman makanan. Saat ini manajemen perusahaan perlu memanfaatkan teknologi digital untuk beradaptasi dengan keadaan pasca pandemi COVID-19 untuk menuju bisnis yang bertahan dan berkelanjutan. Aktivitas masyarakat yang dibatasi selama pandemi mengakibatkan digitalisasi menjadi suatu keharusan bagi perusahaan untuk tetap bertahan. Ada beberapa tantangan pasca pandemi yang dihadapi perusahaan, yaitu ekosistem model bisnis baru, perubahan teknologi, perubahan ekspektasi pelanggan, dan masalah berkelanjutan. Oleh karena itu perusahaan perlu mereorganisasi proses bisnis, penghematan biaya, diversifikasi bisnis, dan menerapkan konsep keberlanjutan. Erik van Heck dari Erasmus University Rotterdam menyarankan Indonesia untuk mengedukasi pengusaha dan mahasiswa melalui program riset dan program magister tentang ekonomi digital. Ia juga menekankan bahwa Indonesia perlu untuk mengembangkan ekonomi sirkular yang tidak hanya membawa manfaat bagi perekonomian, tetapi juga masyarakat dan lingkungan. Saat ini pemerintah berupaya melakukan pengembangan ekonomi digital Indonesia melalui pembangunan infrastruktur digital yang masif dan penyediaan pusat data pemerintah. Menteri Komunikasi dan Informasi Johnny G. Plate mengatakan bahwa pemerintah memberi perhatian serius kepada 64,2 juta UMKM Indonesia untuk bisa onboard go digital karena potensi ekonomi Indonesia yang besar. Bahkan pemerintah telah menargetkan agar pada 2024 jumlah pelaku UMKM yang tergabung ke dalam ekosistem digital dapat meningkat pesat hingga 30 juta pelaku melalui program nasional Gerakan Bangga Buatan Indonesia. Begitu besar mimpi tersebut, tentu kami harapkan bahwa semua akan berjalan dengan timeline yang disediakan sebelumnya, agar perubahan ini tidak memakan waktu yang lama, agar perekonomian digital mampu tumbuh dan berkontribusi kepada pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sehingga berdasarkan technical analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak menguat terbatas dan ditradingkan pada level 6.110 hingga 6.219. Berikut stock watch pilar emas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari BBRI, kemudian yang kedua ada dari BMRI, yang ketiga ada dari JSMR, dan yang keempat ada dari PPRE. Berikut dua saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari WSKT atau PT Waskita Karya Persero Tbk yang berhasil mencatatkan perolehan laba bersih sebesar 33,4 miliar rupiah sepanjang semester 1 tahun ini. Sepanjang semester pertama tahun ini manajemen membukukan kinerja positif di mana mampu mencatatkan laba bersih sebesar 33,4 miliar rupiah dan juga didukung dari pendapatan di mana membukukan pendapatan usaha sebesar 4,7 triliun rupiah. Keberhasilan ini tentunya tidak terlepas usaha manajemen dalam menjaga keberlangsungan bisnis dan kinerjanya, di mana dengan dukungan strategi bisnis yang komprehensif dengan tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga guna mendukung pembangunan nasional. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 750 dan tingkat probabilitas sebesar 60%. Sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bearish dengan target 700 dan tingkat probabilitas sebesar 73%. Kemudian yang kedua ada dari LSIP atau PT PP London Sumatera Indonesia Tbk yang raih penjualan 2,18 triliun rupiah di semester 1 2021. Raihan penjualan tersebut tumbuh 9,1% dibandingkan dengan perolehan semester 1 2020 sebesar 1,56 triliun rupiah.
Tumbuhnya penjualan sejalan dengan meningkatnya penjualan dari segmen sektor minyak kelapa sawit masih menjadi kontributor tertinggi dengan 1,68 triliun rupiah, naik dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 1,25 triliun rupiah. Selanjutnya, pendapatan dari inti sawit dan produk terkait adalah senilai 354,66 miliar rupiah. Pendapatan dari segmen karet tercatat sebesar 83,22 miliar rupiah, disusul oleh penerimaan lain-lain sebanyak 52,52 miliar rupiah. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 1200 dan tingkat probabilitas sebesar 70%. Sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bearish dengan target 1350 dan tingkat probabilitas sebesar 50%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari Pilar Mas. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lebih lengkapnya bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini, atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.